Banyak orang mencari kedamaian dengan mengalahkan yang lain. Peperangan terjadi di mana-mana. Saat ini Rusia menyerang Ukraina. Itu juga peperangan. 1000 musuh terlalu banyak. Satu teman terlalu sedikit. Kebanyakan orang harusnya mencari teman sebanyak-banyaknya, bukan cari musuh sebanyak-banyaknya. Menaklukkan ribuan orang bukanlah penakluk gemilang. Sesungguhnya menaklukkan diri sendiri adalah penakluk sejati. Kita harus mengerti, kita harus paham. Jangan mengalahkan orang lain menggunakan senjata, tapi kalahkan kejahatan dengan cinta kasih. Praktekkan cinta kasih dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal. Mempraktekkan cinta kasih, menyayangi, sesungguhnya membuat kedamaian. Kalau kita mengalahkan orang lain dengan kekerasan, dengan senjata, dengan pusaka, dengan pisau, dengan panah, dengan pistol, dengan senjata kimia, akibatnya apa? Akan menimbulkan dendam kesumat yang tidak berhenti, yang tidak ada habisnya. Sekarang dia melukaiku, dia memukulku, dia menyakitiku, saya tidak terima. Besok saya mau balas dendam. Karena balas dendam tidak akan berhenti. Sang Buddha katakan, kejahatan tidak akan selesai kalau diselesaikan dengan kejahatan. Kemarahan tidak selesai apabila diselesaikan dengan kemarahan, tetapi kejahatan akan berhenti kalau kita balas dengan cinta kasih dan kasih sayang. Mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kasih sayang, berucap dengan ucapan yang baik, bertindak dengan tindakan yang penuh kasih sayang, berpikir dengan pikiran yang penuh kasih sayang, mau berbagi, mempunyai moralitas yang baik, mempunyai pemikiran yang baik, mempunyai kebijaksanaan. Sesungguhnya cara untuk supaya kita menjadi rukun, damai, tentram. Kerukunan, kedamaian, ketentraman bisa didapatkan kalau kita saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Jangan melihat yang lain itu sebagai musuh, tetapi lihatlah sebagai yang lain itu sebagai sahabat, sebagai teman. Kalau kita tidak teman di dalam agama, paling tidak kita teman di dalam kemanusiaan, kita teman di dalam sosial kemasyarakatan. Dengan berpikir seperti itu, maka kita sesungguhnya menjadi orang yang menimbulkan, yang memunculkan kedamaian, ketentraman. Dunia akan nyaman, tentram kalau kita praktek cinta kasih. Kalau kita praktek cinta kasih lewat pikiran, ucapan, lewat perbuatan badan jasmani, suka berbagi. Ya, berbagi hal-hal yang baik. Jangan kalau ada masalah berbagi masalah, bermasalah teriak sana teriak sini, minta bantuan sana minta bantuan sini, ya ngeluh sana ngeluh sini. Begitu enak, lupa tetangga, lupa saudara, lupa keluarga. Ya tidak baik. Jangan menggunakan kekerasan sebagai lanjutan kemarahan, tetapi gunakanlah cinta kasih sebagai lanjutan dari pikiran yang penuh dengan cinta kasih. Ya, pikiran yang cinta kasih, pikiran yang penuh dengan meta, sesungguhnya adalah pikiran yang dekat dengan Yang Maha Kuasa. Pikiran yang penuh kemarahan, kejengkelan, sesungguhnya pikiran yang jauh dari sifat-sifat keagungan Tuhan. Ya. Mari kita mengembangkan cinta kasih, mari mengembangkan perbuatan yang baik, mari mengembangkan sifat-sifat yang mulia, mengembangkan sifat-sifat yang luhur, sifat-sifat yang tidak mengganggu, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan makhluk lain. Ya, jangan menggunakan kekerasan, jangan menggunakan kebencian sebagai pembenaran untuk menyakiti makhluk lain. Jangan menggunakan kekerasan untuk melenyapkan yang lain. Janganlah menggunakan hal-hal yang tidak baik untuk merendahkan yang lain. Mari menghargai, mari saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Dengan saling memperhatikan, dengan saling mengingatkan, saling menyayangi, sesungguhnya
Perdamaianlah yang diharapkan, bukan permusuhan. Dengan menghormati, dengan menghargai, dengan memberi, kenyamananlah yang didapatkan, bukan pertengkaran. Ingat, di dalam pertengkaran kita akan binasa. Di dalam peperangan itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Menang kalah tetap rugi, tidak ada untungnya. Nah, lebih baik bersahabat, lebih baik mari ramah-ramah dengan marah-marah. Mari senyum daripada sinis. Mari kita bertegur sapa yang baik daripada berucap yang kasar. Ingat, tajamnya pisau itu melukai kulit, tetapi tajamnya omongan kita menyakiti hati. Dan kalau hati sudah sakit, obatnya tidak dijual di apotek, ya. Ya, mari kita mengembangkan hal-hal yang baik, berpikir yang baik, bertindak yang baik. Kalau tidak bisa berucap baik, diam saja. Kalau tidak bisa berucap yang benar, yang baik, yang berguna, bermanfaat, diam saja. Itu lebih berguna daripada kita berucap menyakiti orang lain, melukai orang lain, membuat orang lain dendam, marah. Ingat, mulutmu harimaumu. Hati-hati dengan mulut kita. Satu ucapan bisa menimbulkan pertengkaran. Satu ungkapan yang tidak baik membuat orang marah-marah dengan kita. Sebaliknya, satu kalimat yang baik bisa menenangkan, bisa mendamaikan. Ya, kita harus paham, harus jelas, harus mengerti, harus benar-benar paham hal ini. Setelah paham apa? Mari mengembangkan 6 hal yang bisa membuat kita dicintai, disenangi, disayangi, menimbulkan ya hal-hal yang baik, menimbulkan persatuan dan kesatuan. Yaitu kita yang pertama mengembangkan cinta kasih lewat pikiran, yang kedua mengembangkan cinta kasih lewat ucapan, yang ketiga mengembangkan cinta kasih lewat perbuatan badan jasmani, yang keempat berbagi walaupun sedikit hendaknya kita berbagi. Orang bijak sebelum menikmati apa yang dimiliki tentu ingat dengan sebelah-sebelahnya. Seandainya setiap makhluk mengerti seperti tata gata manfaat dari memberi, maka setiap makhluk tidak akan menikmati apa yang dimiliki sebelum berbagi. Tetapi karena banyak yang tidak mengerti, maka orang itu kikir, tidak mau berbagi. Berpikirnya, oh saya masih kurang ini, kurang itu, anak masih kecil-kecil, harta belum banyak, warisan belum ada, saya ini baru merintis usaha. Sehingga dia lupa untuk berbagi. Apa yang kita cari pada saatnya harus kita lepas. Apa yang kita kumpulkan pada saatnya akan kita tinggalkan. Apa yang kita lepaskan akan menjadi bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya. Orang yang senang memberi, orang yang suka berbagi akan dicari dimanapun kita berada. Orang yang pelit, orang yang kikir, ya tidak akan dicari. Orang yang suka berbagi, akan masuk surga. Orang yang pelit jauh dari surga. Ya, kita harus tahu, harus mengerti hal yang itu. Yang selanjutnya tentu kita mempunyai moralitas yang baik. Kalau moralitas kita yang baik, ya tentu kita menghindarkan dari pembunuhan, pencurian, perbuatan yang tidak sesuai dengan kesusilaan, ucapan yang tidak benar dihindarkan, mabuk-mabukan kita hindarkan. Maka pada saat meditasi, pada saat kita meditasi melaksanakan bhavana, akan gampang mencapai ketenangan pikiran, akan gampang mencapai kemanunggalan pikiran. Yang selanjutnya harus mengembangkan kebijaksanaan dimanapun kita berada. Segala sesuatu yang berkondisi mengalami perubahan. Oh ini anicca, oh ini ada duka, ini anatta, oh ini hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Kita berbuat, bergerak, bertindak, berucap, ya, berpikir, semuanya harus dilandasi dengan cinta kasih. Inilah yang perlu saya sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sabisata Bhavantu Sukitata.